Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Gidi Videos. Kali ini kita akan membahas tentang tanam padi sistem tabela. Maksud tabela adalah tabur benih langsung, seperti yang terlihat di video ini. Sahabat petani, kita lihat bersama-sama seperti ini. Sistem tabela seperti ini sangat murah dan sangat efisien terhadap biaya penanamannya. Kita akan kupas tentang sistem tanam tabela, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, bagaimana persiapan penanamannya. Untuk persiapan lahan sama seperti biasanya, sama seperti pada saat kita melakukan tanam pindah tanam. Begitu juga dengan pembenihan. Jadi pada waktu sebelum ditabur, benih ini juga akan dilakukan perendaman selama 2 malam, diperam 1 malam setelah keluar akarnya sedikit. Setelah itu baru benih ini disebar, sahabat ya, disebar ke seluruh lahan yang sudah dipersiapkan untuk tanam benih langsung atau tabur benih langsung tabela. Cuma sahabat tani ya, kalau dengan sistem pindah tanam rata-rata kita menggunakan benih 10 kg, tetapi kalau dengan sistem tabela ini hampir 2 kali lipat, jadi bisa 20 lah sahabat tani ya. Jadi 20 kg untuk tanah 1 petak ukuran 100 ru. Jadi ini tanah 2 petak dibutuhkan benih 40 kg, ditabur di tanah seluas 200 ru seperti ini. Itu pengerjaannya bisa dikerjakan dengan cukup 1 orang saja, sahabat tani. Jadi ditaburkan seluas tanah yang mau kita siapkan untuk tabur benih langsung atau tabela. Sekarang kita akan menginjak kepada kekurangan dan kelebihannya sistem tanam tabur benih langsung atau tabela ini, sahabat tani ya. Ini kekurangannya ketika saat kebanjiran, itu benih akan berisiko tidak banyak yang tumbuh, bisa sampai mati total kalau terendam air benih itu, sahabat tani. Kekurangan kedua adalah hama, misalnya burung, tikus, dan lain-lain. Nah ini sahabat tani ya, kita lihat bersama-sama. Ini ada sebagian yang tidak tumbuh, itu memang pas pada waktu penyebaran benih kemarin itu malamnya hujan dan menenggelamkan lahan ini, sahabat tani. Jadi saya pikir ini tidak tumbuh, tapi ternyata masih tumbuh sekitar 80%. Jadi yang di daerah yang agak rendah, karena ini pada waktu mengolah lahannya tidak rata maksimal, jadi yang tanah yang rendah-rendah itu akhirnya tidak tumbuh, sedangkan yang agak tinggi itu bisa tumbuh normal, sahabat tani. Dan kelebihannya adalah sangat hemat biaya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Pertama adalah biaya tanam, dan kedua adalah biaya cabut benih. Dan setelah padi ini disebar, nanti yang akan tumbuh dan dipelihara sampai nanti panen, sampai nanti fase generatif dan panen. Dan cara pemeliharaannya hampir sama, cuma kita dalam penanggulangan gulma kita hanya bisa memakai herbisida selektif untuk tanaman padi. Sahabat tani, padi ini berumur 15 setelah sebar. Keadaannya seperti ini, 20% kira-kira tidak tumbuh, dan nanti akan dilakukan penjarangan, sahabat tani. Jadi di tempat-tempat yang tebal atau tebal benihnya, tebal tumbuhnya ya, ini nanti akan
kita cabut dan kita pindah ke bagian-bagian yang tidak tumbuh sekitar umur 20 setelah sebar. Nanti padi ini, tanaman yang sudah tumbuh ini akan ditata kembali supaya terlihat rapat, yang kosong diisi dan yang tebal, yang terlalu banyak tumbuh padi di sekitaran situ, di bagian tertentu yang tumbuhnya sangat lebat tebal, nanti kita kurangi dan kita pindahkan ke tempat yang tidak tumbuh atau yang kosong seperti itu. Nanti setelah berumur sekitar 20 setelah sebar. Jadi nanti sekalian, kalau lahannya kering seperti ini lahannya kering, kita akan mengairinya dengan pompa air sampai penuh, dan sekaligus kita melakukan penataan seperti yang saya katakan tadi, penjarangan dan penataan. Yang penuh-penuh seperti ini bisa kita cabut dan kita pindah ke tempat yang tidak tumbuh atau tumbuh tetapi sangat jarang-jarang. Setelah umur 25 nanti kita akan melakukan pemupukan pertama. Seperti itu sahabat tani ya. Jadi uraian saya sampai di usia 25 itu saja. Seperti itu penjelasan saya. Saya kira sudah cukup jelas dan kita sudah dapatkan poinnya untuk yang pertama ini. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Salam tani Indonesia.